Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi sama aku Liza di Suara Liza. Dan alhamdulillah teman-teman, Suara Liza masih bisa kembali bercerita ya buat teman-teman. Dan kali ini Suara Liza akan menceritakan tentang pemimpinnya para muadzin teman-teman. Atau Sayyidul Muadzin ya. Tentu nama beliau sudah tidak asing lagi kita dengar. Dialah Bilal bin Rabah. Teman-teman, beliau tuh memiliki posisi yang sangat luar biasa sekali dalam Islam. Sampai Imam Mujahid itu pernah bilang, beliau adalah seorang ahli tafsir ya teman-teman. Beliau pernah bilang bahwasanya orang yang pertama-tama menampakkan keislamannya gitu ya. Benar-benar ya teman-teman, orang-orang ini menampakkan keislamannya sehingga mereka ini mendapatkan perlakuan apa ya? Mendapatkan ujian yang berat dari para kaum kafir Quraisy saat itu ya, dari mulai siksaan sampai percobaan pembunuhan gitu ya. Imam Mujahid mengatakan bahwasanya mereka itu ada 7 orang teman-teman. Nah, orang pertama yaitu Nabi SAW sendiri teman-teman. Yang kedua kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang ketiga ada Bilal bin Rabah yang ceritanya mungkin akan kita ceritakan hari ini. Terus kemudian ada Suhaib Ar-Rumi. Kemudian yang kelima ada Khabbab bin Arak. Terus yang keenam ada Ammar bin Yasir. Kemudian Sumayyah. Nah, Sumayyah ini teman-teman kita tahu ya, beliau adalah merupakan wanita pertama yang mati syahid, meninggal syahid. Bahkan bukan hanya wanita, beliau adalah orang pertama gitu yang meninggal dalam keadaan syahid. Luar biasa teman-teman. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan ya, Imam Mujahid ini mengurutkan Bilal, memposisikan Bilal dalam urutan ketiga setelah Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Karena memang beliau ini luar biasa sekali teman-teman dalam Islam ini. Bagaimana tidak coba? Setiap kali kita azan, kita pasti diingatkan dengan sosok ini, sosok Bilal bin Rabah ini, teman-teman. Karena memang beliau ini seseorang yang sangat disayangi Rasulullah. Bagaimana tidak coba? Nabi SAW itu teman-teman, sampai waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi SAW itu mendengar telapak sandal seseorang yang berjalan di surga saat itu. Nah, Nabi SAW tentu dong nanyakan ke malaikat Jibril, itu telapak sandal siapa? Gitu ya. Dan malaikat Jibril bilang bahwasanya itu adalah milik dari Bilal bin Rabah. Makanya nggak heran teman-teman kalau misalkan Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan bahwasanya pemimpin dari kalangan orang-orang yang berkulit hitam itu ada 4. Pertama, Luqmanul Hakim yang namanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan nama salah satu surat dalam Al-Qur'an. Kemudian Raja Ethiopia, Raja Najasyi, teman-teman. Terus kemudian ada Bilal bin Rabah. Dan kita tahu sendiri, Bilal bin Rabah ini adalah memang seorang budak yang berkulit hitam, tetapi nasabnya itu tidak menjadikan beliau itu dihina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya sampai dikatakan pemimpinnya para muadzin, teman-teman. Terus kemudian ada Mahdi. Tetapi yang jelas teman-teman dikatakan bahwasanya imam orang-orang berkulit hitam adalah Bilal. Nah, jadi teman-teman, Bilal bin Rabah ini menjadi seorang budak dari sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Ibu beliau bernama Hamamah dan ayahnya bernama Robah. Dari mereka melahirkan Bilal bin Rabah, teman-teman. Nah, Bilal bin Rabah ini kemudian dibeli oleh salah satu pemimpin Quraisy gitu ya, Umayyah bin Khalaf namanya. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Dia adalah salah satu pembesar Quraisy saat itu. Nah, suatu hari teman-teman, karena memang Umayyah ini merupakan salah satu pemimpin-pemimpin Quraisy, jadi di rumahnya itu suka ngadain pertemuan gitu ya, suka ngadain rapat, meeting gitu kan, para pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya. Di sana berkumpul. Nah, Bilal kan yang merupakan budaknya Umayyah bin Khalaf itu mendengar kan pembicaraan mereka. Karena memang sebab keimanannya, dia mendengar percakapan mereka itu agak aneh ya, agak heran. Karena memang mereka itu membicarakan tentang bagaimana nih, tentang strategi bagaimana cara menghadang dakwah Rasulullah SAW gitu. Beliau merasa heran kan, kenapa orang-orang ini malah membenci Nabi? Kenapa orang-orang ini malah tidak suka sama Nabi SAW? Padahal Nabi SAW itu dikenal sebagai seorang laki-laki yang sodikul amin gitu kan. Jadi Nabi SAW tuh dikenal jujur, amanah, baik hati, bahkan menjadi kebanggaan penduduk Mekah saat itu dari sebelum Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi, teman-teman. Nah, Bilal bin Rabah merasa heran, kok orang sebaik itu bisanya dimusuhi oleh mereka, tuan-tuannya itu kan. Kok orang sebaik baginda Nabi SAW itu berusaha
dizalimi oleh mereka. Makanya teman-teman, Bilal ini memutuskan untuk mencari tahu sendiri nih teman-teman. Dia pergi diam-diam menemui baginda Nabi SAW yang saat itu memang markas dakwah Rasulullah SAW itu berada di rumahnya Arqam, teman-teman. Saat berjumpa dengan baginda Nabi SAW, Nabi mendakwahi Bilal bin Rabah sehingga sampai Bilal bin Rabah ini masuk Islam, teman-teman. Nah, dari situ nih, singkat ceritanya nih teman-teman, dia tuh kan ketahuan keislamannya itu diketahui oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Tentu dong, Umayyah bin Khalaf ini yang memang notabene-nya seorang pemimpin Quraisy gitu ya, yang benar-benar orang yang mencekal dakwah Nabi SAW gitu ya. Tidak terima budaknya ini mengikuti orang yang dia benci gitu kan. Maka dia tuh marah sampai Bilal itu disiksa, teman-teman, dianiaya. Kebayang gak, Bilal ini diseret, teman-teman, ke padang pasir. Siang hari panas, teman-teman, dia dijemur, disiksa, dicambuk Bilal bin Rabah ini. Dipaksa untuk murtad, teman-teman. Dia tetap bertahan, teman-teman. Meskipun dia dicambuk gitu, dianiaya, bahkan sampai dia sampai hampir mau mati gitu kan. Tapi subhanallah, teman-teman, Bilal ini tetap teguh dan mempertahankan keimanannya. Makanya sampai ada yang bilang, teman-teman, bahwasanya nggak ada budak ataupun sahabat yang sanggup bertahan dalam mempertahankan keimanannya, menerima ujian-ujian besar, menerima ujian-ujian berat dari orang-orang kafir Quraisy selain Bilal, teman-teman. Bagaimana tidak coba? Contohnya saja Ammar bin Yasir. Dia disiksa, dipaksa kufur gitu kan sama orang-orang kafir Quraisy saat itu. Dia, Ammar bin Yasir, nggak tahan, teman-teman, sampai dia akhirnya mengatakan kata-kata murtad gitu kan, meskipun memang hatinya itu tetap beriman, teman-teman. Terus teman-teman ada Khabbab bin Arab. Dia adalah merupakan budak pandai besi, teman-teman. Jadi kalau misalkan tuannya itu balik gitu ke rumahnya, dia tuh suka dipaksa untuk mengatakan kata-kata murtad gitu kan, dipaksa kufur oleh tuannya itu. Kalau enggak, dia itu suka ditempelin besi panas sampai seluruh tubuhnya itu penuh dengan luka-luka, teman-teman. Nah, dari situ dia nggak tahan, teman-teman, dengan siksaan-siksaan itu. Tapi subhanallah, Bilal ini mampu bertahan, teman-teman. Dia tetap mengucapkan ahadul ahad, ahadul ahad, terus dia mengucapkan kalimat itu. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun benar-benar saat itu kan Bilal disiksa habis-habisan, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau Nabi SAW gitu kan menampakkan keislamannya di awal-awal Islam saat itu, di belakang Nabi ada pamannya Abu Thalib. Terus kemudian Nabi juga merupakan nasabnya itu mulia. Dia keturunan pemimpin-pemimpin bangsa Arab pada itu. Terus kemudian kakeknya juga Abdul Muthalib, yang mana saat itu merupakan beliau itu adalah pemimpin bangsa Arab. Baik itu Abu Jahal atau pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu nggak ada yang berani ngomong di hadapan Abdul Muthalib, teman-teman. Makanya nggak ada yang berani sama Nabi SAW. Tidak ada orang yang berani menyakiti baginda Nabi SAW. Nabi punya Abu Thalib, Nabi juga punya Siti Khadijah gitu kan, punya backingnya sendiri. Nggak ada tuh yang berani menyakiti Nabi SAW, terkecuali setelah mereka berdua ini wafat, teman-teman. Nah, setelah Abu Thalib dan Khadijah ini wafat. Terus kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga sama, teman-teman. Dia memiliki harta. Dia memiliki kabilah yang besar, teman-teman. Pemimpin kabilah. Nah, kalau misalkan ada orang yang mau menyakiti Abu Bakar, saat itu berarti harus berhadapan dulu dong sama kabilahnya itu tersebut. Makanya nggak ada yang berani sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Bilal, siapa dia? Dia tidak memiliki nasab yang baik, tidak memiliki harta. Dia bahkan seorang budak. Makanya tuh dia disiksa dengan sebegitunya oleh kaum kafir Quraisy. Tapi subhanallah, kita tahu sendiri, dia mampu bertahan, mempertahankan keimanannya, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika Bilal bin Rabah ini disiksa habis-habisan gitu kan oleh Umayyah bin Khalaf, dia terus mengucapkan kalimat ahadul ahad, ahadul ahad gitu kan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq ini lewat, teman-teman. Dia melihat keimanan luar biasa dari sosok Bilal bin Rabah ini. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini menemui tuannya Bilal bin Rabah, teman-teman. Dia menawar Bilal bin Rabah. Dia bertanya kepada Umayyah, kenapa engkau menyiksa orang ini sampai orang ini tidak mau mati? Gimana kalau misalkan kamu jual aja ke saya, gitu kan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq saat itu menghargai Bilal dengan dengan lima kantung emas gitu, teman-teman, 5 kantung emas.
Saat itu benar-benar Abu Bakar Siddiq ini menghargai Bilal dengan harga yang luar biasa. Dengan satu kantung emas saja gitu teman-teman. Saat itu Abu Bakar Siddiq bisa membeli budak banyak. Ini Bilal bin Rabah gitu kan, dihargai 5 kantung emas. Bayangkan bagaimana Abu Bakar Siddiq ini menghargai Bilal gitu kan. Sampai kedengeran nih sama Abu Bakar. Seandainya pun kalau Abu Bakar ini membeli Bilal dengan harga 1 dinar saja, itu akan dia kasih gitu. Nah, kedengeran nih sama Abu Bakar Siddiq. Dia bilang apa? Seandainya pun kalau engkau menghargai atau menawarkan Bilal dengan 100 kantung emas, 100 kantung dirham, dinar gitu kan, dia akan tetap membelinya. Nah, siapa? Abu Bakar tuh kayak gitu teman-teman, orangnya luar biasa, subhanallah. Nah, akhirnya teman-teman, setelah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, Bilal ini menjadi seorang maulanya Abu Bakar gitu kan. Jadi seorang budak gitu kan, kalau dimerdekakan oleh seseorang itu tidak begitu saja melenggang bebas gitu kan, tidak begitu saja melenggang bebas, tetap loyalitasnya itu diberikan kepada tuan yang memerdekakannya. Begitu juga dengan Bilal gitu kan, Bilal juga loyalitasnya sama untuk Abu Bakar Siddiq saat itu. Nah teman-teman, singkat cerita, Nabi SAW hijrah nih ke Madinah. Nah barulah di situ teman-teman ada syariat sholat berjamaah. Jadi pada saat di Mekah itu sholatnya tuh sendiri-sendiri teman-teman. Nah makanya pada saat turun perintah sholat berjamaah itu, pada saat itulah teman-teman banyak para sahabat yang mendatangi Nabi SAW untuk memberikan ide, memberikan alamat bagaimana nih caranya mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah gitu kan. Untuk bagaimana nih untuk kasih tahu orang-orang kalau misalkan udah tiba waktunya sholat. Waktu itu teman-teman, para sahabat ada yang ngasih saran, gimana nih kalau misalkan kita niup trompet gitu kan. Itu ditolak sama Nabi SAW. Terus kemudian ada yang ngasih ide membuat lonceng besar gitu kan, kalau misalkan masuk waktu sholat itu dipukul aja loncengnya gitu kan. Itu sama ditolak teman-teman. Terus kemudian ada yang sampai ngasih saran tuh menyalakan api di atas bukit gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah masuk waktu sholat gitu, dinyalakan dulu apinya sampai kelihatan semua orang, dinyalakan sebentar gitu kan, terus matikan lagi. Ada yang ngasih saran seperti itu. Nah teman-teman, semua saran-saran itu ditolak sama Nabi SAW. Kenapa? Karena memang itu tuh semua mirip-mirip, kebiasaannya tuh mirip-mirip sama Nasrani, Yahudi gitu kan, Majusi bahkan. Kebayang gak kalau Nabi SAW gak menolak ide-ide itu? Mungkin di masjid-masjid kita tuh udah banyak lonceng gitu kan, udah banyak trompet. Kalau hari-hari besar Islam terjadi, mungkin bukan takbiran teman-teman, tapi niup lonceng, niup trompet gitu kan, lonceng gitu. Nah, Nabi SAW menolak karena memang kebiasaan itu mirip dengan kebiasaannya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Nah, ketika semuanya udah bubar gitu kan, semuanya udah bubar, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid teman-teman. Beliau malam-malam tuh mimpi didatangin sama malaikat, terus malaikat itu mengajarkan lafaz-lafaz azan kepada Abdullah bin Zaid ini. Nah tentu saja dong Abdullah bin Zaid ini menemui baginda Nabi SAW. Ternyata teman-teman, mimpi yang sama juga dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab teman-teman. Jadi Umar bin Khattab juga mimpi hal yang sama persis. Beliau didatangi sama malaikat, diajarkan lafaz-lafaz azan gitu kan. Mereka berdua mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW juga membenarkan mimpi itu. Makanya saat itulah mulai Rasulullah SAW itu memerintahkan Abdullah bin Zaid ini untuk mengajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal teman-teman. Nah setelah Bilal hafal, Nabi SAW menyuruh Bilal berdirilah dan kumandangkan azan gitu loh. Nah saat itulah orang yang pertama menjadi muadzin adalah Bilal bin Rabah teman-teman. Subhanallah, dia menjadi muadzin pertama dalam Islam. Dia juga muadzin kesayangan baginda Nabi SAW teman-teman. Bagaimana enggak coba, dia sampai dikenal sampai hari ini teman-teman sebagai Sayyidul Muadzin. Padahal teman-teman, pada saat itu muadzinnya baginda Nabi SAW itu bukan hanya Bilal. Kalau nggak salah ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada Abdullah bin Umi Maktum, dia adalah seorang yang buta. Terus kemudian ada Abi Mahzurah teman-teman. Cerita sedikit ya tentang Abi Mahzurah ini.
Dia dulunya itu seorang musyrik yang memang suka menirukan azannya Bilal, teman-teman. Jadi pada saat Nabi SAW sedang Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, gitu kan, dia ini suka menirukan azannya Bilal. Nah, Nabi SAW mendengar nih, dia menirukan apa azannya Bilal. Kemudian dia dipanggil sama Nabi, gitu kan. Terus kemudian Nabi SAW itu meletakkan tangan Nabi SAW di dadanya untuk mungkin mendoakan keislaman Abi Mahzurah ini. Nah, teman-teman, sebelum Nabi SAW mengangkat tangannya dari dadanya Abi Mahzurah ini, dia tiba-tiba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung masuk Islam, teman-teman. Ya, dia menjadi mualaf. Nah, dari situ Nabi SAW menjadikan dirinya sebagai muazin Masjidil Haram, teman-teman. Jadi dia itu muazin pertama di Masjidil Haram, teman-teman. Terus teman-teman, kemudian Bilal bin Rabah, gitu kan, dia di Madinah. Nah, jadi Abi Mahzurah ini kan didaulat menjadi muazin oleh Nabi SAW di Mekah. Kalau Bilal bin Rabah ini di Madinah, teman-teman. Tapi kan di Madinah ada juga Masjid Kuba, teman-teman. Jadi masjid pertama yang didirikan oleh Nabi SAW di Madinah itu bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Kuba, teman-teman. Nah, di sana Rasulullah SAW menjadikan salah satu budak yang dimerdekakan oleh Ammar bin Yasir menjadi muazin di sana, teman-teman. Jadi semuanya ada 4 ya, 1 di Mekah, 3 di Madinah, 1 di Masjid Kuba, dan 2 di Masjid Nabawi, teman-teman. Gitu kan. Teman-teman, biasanya Bilal itu adzan pada waktu sebelum masuk subuh, teman-teman. Jadi sebelum waktu subuh kan suka adzan tuh, teman-teman. Kalau di aku namanya tuh adzan awal, teman-teman. Nah, jadi dia suka adzan di awal waktu subuh. Nah, kalau misalkan udah waktu subuh masuk, dia berbicara kepada Abdullah bin Umi Maktum, gitu kan. Maka yang adzan subuh itu Abdullah bin Umi Maktum. Nah, jadi teman-teman, yang terkenal dari 4 muazinnya Nabi SAW itu justru adalah Bilal bin Rabah ini, teman-teman. Bagaimana enggak coba? Baginda Nabi, seperti yang tadi aku ceritakan di awal, baginda Nabi SAW waktu Isra Mi'raj itu mendengar ada suara terompah orang yang berjalan gitu, orang yang lewat. Nabi kan nanya sama malaikat Jibril, itu suaranya siapa, suara langkah siapa, gitu kan. Malaikat Jibril bilang bahwasanya itu adalah langkah kakinya Bilal, gitu. Nah, subhanallah, teman-teman, orangnya itu kan masih di bumi, gitu kan. Orangnya itu masih hidup. Tapi kebayang nggak, teman-teman, kalau sandalnya saja udah di surga, itu bagaimana orangnya? Berarti orangnya itu atau Bilal bin Rabah ini termasuk ke dalam golongan ahli surga, teman-teman. Masya Allah. Tetapi teman-teman, setelah Nabi SAW wafat, itu kan kepemimpinan khilafah itu diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Bilal bin Rabah tidak sanggup adzan, teman-teman. Dia tidak kuat, teman-teman, untuk mengumandangkan azan. Kenapa coba? Ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu beliau Bilal bin Rabah selalu jatuh menangis sedih, teman-teman. Kenapa? Karena ingat panggilan Nabi SAW. Sebegitu cintanya beliau sama Nabi SAW sampai tidak sanggup berdiri kadang, teman-teman. Maka setelah 3 hari di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah ini mendatangi Khalifah Abu Bakar. Dia meminta izin, wahai Khalifah, aku meminta izin, izinkan aku untuk berhenti mengumandangkan azan, teman-teman. Dia meminta izin untuk berhenti menjadi muadzin. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq menolak ya, dan terus meminta Bilal bin Rabah ini untuk terus azan. Tapi Bilal bin Rabah ini bilang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kalau waktu itu engkau memerdekakan saya karena ingin menjadikan saya budakmu, dengan niatan untuk menjadikan saya budakmu, maka saya akan lakukan sebagaimana memang engkau adalah tuanku, gitu. Tapi kalau misalkan engkau memerdekakan saya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tolong izinkan saya untuk tidak azan lagi. Tolong izinkan aku untuk berhenti menjadi muazin. Bila meminta hal itu, teman-teman. Nah, sambil menangis, teman-teman, Bilal bin Rabah melihat ke menara. Dia melihat ke menara, terus kemudian dia melihat ke makamnya Nabi Muhammad SAW, yang dulunya itu merupakan kamarnya Nabi Muhammad. Dia menangis dan dia berkata, wahai Abu Bakar, semasa Nabi SAW itu masih hidup, sebelum azan aku selalu mendatangi Nabi SAW untuk membangunkan. Aku mendatangi rumahnya dan berkata sama Nabi, ya Rasulullah, sudah waktunya sholat.
Atau sebaliknya Nabi SAW yang memberitahu kepadaku, yang mendatangiku, ya Bilal, udah waktunya sholat, kata Nabi SAW. Kemudian setelah itu kami berdua mendekat ke menara. Saya naik. Nabi SAW menoleh ke arahku. Dan saya sebelum azan selalu memandang wajah Nabi SAW. Saya mengumandangkan azan. Setelah saya mengumandangkan azan, saya turun. Nabi SAW menyambutku. Terus aku melakukan hal itu sehari 5 kali. Dan itu tuh berulang-ulang. Sehingga suasana itu membuat aku teringat kepada Rasul. Dan aku sungguh, hai Abu Bakar, aku sungguh tidak mampu untuk azan lagi. Karena terlalu banyak sekali kenangan bersama Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq kemudian menangis dan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mencegah Bilal. Terpaksa teman-teman, Bilal ini tidak menjadi muadzin pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dia lebih memutuskan untuk berhijrah ke Syam dan menjadi mujahid. Di sana beliau mengikuti banyak peperangan teman-teman bersama Umar bin Khattab. Bahkan dia juga mengikuti perang pada saat pembebasan kota Baitul Maqdis teman-teman. Nah, lama tuh dia di Syam. Nah, suatu ketika teman-teman pada saat Umar bin Khattab ini hendak membuka kunci Baitul Maqdis gitu ya, dia tiba-tiba ketemu sama Bilal. Dia tahu kan Bilal ini siapa, seorang muazin pada zaman Rasul gitu kan. Nah, Umar bin Khattab ini meminta Bilal untuk mengumandangkan azan sekali saja gitu kan di Syam. Nah, karena memang Bilal ini kan emang udah nggak mau gitu ya azan, tapi karena yang meminta adalah Amirul Mukminin Al-Faruq gitu ya, pemimpin pada saat itu. Nah, akhirnya teman-teman Bilal bin Rabah ini menerima atas dasar memang perintah dari seorang Amirul Mukminin. Nah, akhirnya Bilal itu azan di kota Syam, maksudnya di negara Syam, di negeri Syam gitu kan. Maka subhanallah teman-teman, pada saat Bilal azan, itu seluruh sahabat itu merasa Nabi SAW itu masih ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi saking mereka tuh tahu bahwasanya Bilal bin Rabah ini adalah muadzin kesayangan bagi Nabi SAW teman-teman. Jadi ketika mendengar Bilal azan gitu, mereka seolah-olah kembali lagi ke zaman Nabi SAW masih hidup. Nah, akhirnya teman-teman setelah itu dia teringat sama Nabi SAW. Dia pun memutuskan untuk berziarah ke makam Nabi SAW di Madinah. Dia pergi ke Madinah, teman-teman, untuk berziarah ke makam Nabi. Di sana, teman-teman, beliau ketemu dengan cucu-cucu kesayangan Nabi SAW, Hasan dan Hussein. Dilihatlah, Hasan dan Hussein itu memang mirip sekali ya dengan Nabi SAW, kayak dibelah dua gitu kan Nabi itu. Hasan dilihat Hasan itu rupanya wajahnya gitu kan mirip dengan Nabi. Lihat kakinya Sayyidina Hussein itu mirip dengan baginda Nabi SAW. Maka di situ Bilal bin Rabah ini langsung memeluk Sayyidina Hasan dan Hussein gitu ya. Teman-teman, kedua cucu Nabi SAW ini meminta kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan sekali saja gitu kan. Maka mau nggak mau teman-teman, karena memang yang meminta itu adalah cucu baginda Nabi SAW, akhirnya Bilal bin Rabah ini mau, dia naik ke menara, dia azan. Maka subhanallah teman-teman, ketika Bilal bin Rabah ini mengumandangkan azan di kota Madinah, seluruh manusia, seluruh orang-orang yang ada di sana itu bergetar hatinya gitu, menggema suara azan Bilal. Orang-orang di sana tuh sampai keluar rumah gitu kan, menangis rindu Rasul semuanya teman-teman. Jadi mereka semua itu diingatkan kepada Nabi SAW. Bahkan ada sebagian mereka yang mengatakan, apakah Nabi SAW bangkit lagi gitu? Tidak, itu hanya Bilal. Itu hanya suara azannya Bilal. Sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua orang menangis deras teman-teman. Semua orang menangis deras, rindu Rasul. Sebegitu cintanya Bilal ini kepada Nabi SAW sampai dia tuh sanggup berada di tempat atau di kotanya Nabi SAW. Gitu kan, dia merasa sedih kalau ingat Nabi SAW. Dia memutuskan untuk hijrah kembali ke Syam teman-teman, sampai beliau meninggal di sana. Dan teman-teman, itu dia tadi kisah atau cerita singkat tentang Bilal bin Rabah ini. Teman-teman, kita tahu azan itu bukan seruan Bilal, bukan panggilan Bilal, tapi merupakan seruan Allah, ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan pernah kita sepelekan ajakan Allah, teman-teman, seruan Allah. Karena di dalamnya tentu banyak rahmat yang bisa kita dapatkan. Gitu aja dari aku, mudah-mudahan bisa memberi banyak manfaat buat teman-teman.
Dan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.